Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatus Shalah. Pada pagi hari ini kita memasuki pasal yang kedua, yaitu tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Hadis yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun. Qalu wa mal udru? Qala khaufun aw maradun lam tuqbalu minhu sholatul lati shalla. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah kadza fi tarhib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa suatu uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketakutan atau sakit. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Maksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak memperoleh pahala dari sholatnya meskipun kewajibannya telah ditunaikan. Dinyatakan dalam hadis lain bahwa sholat yang demikian tidak akan dikabulkan. Dengan kata lain, ia tidak mendapatkan kemuliaan dan kehormatan sebagaimana yang seharusnya ia terima. Inilah pendapat para imam-imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa adanya uzur adalah haram hukumnya. Dengan demikian sholat berjamaah adalah fardu, sehingga banyak alim ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah sholatnya tidak sah. Imam Hanafi rahmatullahi alaih berpendapat bahwa sholatnya tetap sah, tetapi ia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ia berdosa karena telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga berkata, barang siapa mendengar azan tetapi tidak sholat dengan berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan enggan diberikan kebaikan. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis. Pentingnya kita menegakkan sholat berjamaah, karena sungguhnya Rasulullah SAW senantiasa menegakkan sholat berjamaah sampai di akhir hayatnya, ketika beliau SAW sakit yang menyebabkan beliau tidak bisa berdiri untuk mengimami para sahabat pada waktu itu, maka dipapah oleh dua orang. Kemudian Rasulullah SAW ditegakkan di dalam barisan shaf salat berjamaah, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas permintaan beliau untuk mengimaminya. Maka demikianlah Rasulullah SAW sangat perhatian dan cintanya kepada kita semua umatnya. Maka beliau memberikan satu peringatan dalam bentuk hadis-hadisnya agar kita jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah dimanapun berada. Barangkali ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, maka kita berjamaah di rumah, ya, karena ada sesuatu dengan anak dan istri kita, ya, karena uzur yang dibolehkan di dalam hadis ini adalah hanya dua, sakit dan khauf. Khauf itu artinya mungkin hujan lebat yang menyebabkan kita tidak bisa keluar dari rumah, atau mungkin khauf dalam arti kondisi keamanan, khauf dalam arti mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa kita tinggalkan karena kita harus menunggui seseorang. Nah, ini adalah bagian dari khauf itu sendiri, ya. Dalam hadis lain dikatakan ketika kita menunggui orang yang sedang sakit, maka dalam kondisi itu kita tidak
juga diwajibkan untuk menegakkan sholat berjamaah karena kita lagi menunggui orang sakit dan seterusnya. Ada beberapa penjelasan bagaimana tentang pengertian sakit atau khauf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga langkah kita untuk menegakkan sholat berjamaah meskipun kita terlambat. Artinya terlambat itu kita tidak bisa on time atau quality time, waktu yang terbaik kita di awal waktu kita tidak bisa, tetapi kita bisa menegakkan sholat berjamaah bersama dengan rekan kerja ataupun teman-teman kita dalam satu masjid atau pada satu tempat tertentu. Mungkin itu, dan mari kita niatkan untuk kita sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.